Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita di HP ini ya, usaha nambang cryptocurrency, dan usaha kita di luar sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi tugas pokok kita, apapun profesinya, apapun jenisnya, ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan semoga diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga usaha-usaha kita ini ya semoga bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan meneruskan ya informasi sebelumnya ya, dimana pada tanggal 2 Maret beberapa hari yang lalu telah terjadi perubahan tampilan beranda aplikasi Pi Network dan telah terjadi penurunan rate kecepatan nambang mining di aplikasi Pi Network yang tadinya awalnya itu ya 0,1 dan ada perubahan sebentar ya, hanya perubahan itu sebentar menurun di 0,98 dan ternyata di malam ya, di malam harinya, di keesokan harinya, di malam harinya turun drastis menjadi 0,2,4 ya, 0,024 rate per jamnya ya, dimana yang tadinya kita bermain sendiri saja ya, tidak mempunyai referral, itu kita bisa mendapatkan hampir 5 atau 6 koin dengan lingkaran keamanan 100% tentunya ya, walaupun tidak punya referral. Itu di akun saya juga sehari itu bisa mendapatkan 6, tapi dengan kecepatan mining yang baru ini yang telah turun menjadi 0,024, di sini kita mendapatkan koin Pi Network ini ya, koin Pi ini ya, ini sehari cuman mendapatkan 0,5 walaupun lingkarannya sudah 100% dan tidak mempunyai referral. Nah, tentunya di sini kita ya jadi cukup lama mendapatkan koin Pi Network ini ya, walaupun hanya untuk mengumpulkan satu koin saja ini butuh 2 atau 3 hari ya, bagi yang nggak punya anggota, apalagi yang tidak mengaktifkan lingkaran keamanannya. Dan di sini juga ya saya berpesan kepada sahabatku para pionir di manapun Anda berada, dengan mendekatinya fase mainnet terbuka tentunya di sini kita kudu ya harus semakin semangat ya untuk konsisten dalam menjaga klip petirnya agar jangan sampai mati ya, bukan jangan sampai mati ya, mati emang pasti mati ya, dalam 24 jam pasti akan mati. Dan tentunya ya jangan sampai lewat, maksud saya seperti itu ya, jangan sampai aplikasi Pi Network pas begitu mati ini dibiarkan terlalu lama matinya ya, jadi harus buru-buru diaktifkan atau cepat-cepat diaktifkan lagi kalau bisa. Si aplikasinya ya, si kapan matinya itu kita dikasih alarm biar kita bisa punya estimasi dan punya dan sudah standby ya untuk mengaktifkannya kembali. Karena apa ya, tentunya karena kecepatannya menurun, tentunya jadi kita mendapatkan koinnya itu semakin lama ya, otomatis jadi kita jangan menyia-nyiakan aplikasi Pi Network ini mati terlalu lama, yaitu pesan saya aja. Dan di sini saya akan meneruskan informasi yang diberikan oleh pihak core team melalui aplikasi Pi Network ini ya, yang dimana ada di tampilan beranda aplikasi Pi Network. Yang keterangannya di sini ya, di sini yang pertama kita bahas dulu nih ya, yang tulisan di bawah Redmore-nya ini ya, yang ada Pi Core Team Today Pi Network Path Info Effect. Nah, ini artinya apa? Dan di sini sudah saya translatekan ya. Nah, di
baru di mana tepatnya pada tanggal 14 Maret ya. Seperti yang sudah dijelaskan di Twitternya ya. Di sini update dari Twitter ya. Di sini save the date March 14 P-Day. Nah, di sini kita disuruh catat tanggalnya ya, bahwa ada sesuatu di tanggal 14 Maret ini ya, karena 14 Maret ini adalah hari Pi ya, dimana itu dijadikan momentum lahirnya Pi Network. Dan sekarang kita kembali menuju tampilan aplikasi beranda Pi Network, di mana kemarin ya di video saya sebelumnya kita sudah membahas sebagian ya, sebagian menu Redmore ini ya, di mana menu Redmore ini sudah dijelaskan bahwa tentang eh, efektifnya ya, si penurunan base rate kecepatan mining ini. Dan di sini juga telah dijelaskan tentang formula baru, dan tentunya juga di sini kita akan melanjutkan ya, melanjutkan terusannya ya. Kemarin baru sampai sini ya, baru sampai sini, sampai forward ini yang ujungnya forward. Nah, sekarang kita akan meneruskan part 2-nya ya, dari lanjutan menu yang ada di Redmore ini. Di sini kita mulai tekan saja ya, kita mulai copy isinya apa ya, penjelasannya apa, kita sedikit-sedikit ya di sini sampai reward. Nah, di sini kita salin ya, kita salin. Nah,
lanjutkan ya untuk mengcopy ini ya. Selanjutnya di sini kita dari show ya, tadi sampai reward dan sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita tunggu dulu ya sahabatku ya. Ini kita copy dulu. Nah, kita tuh copy. Nah, ini sampai what can pioneer do ya, sampai what can pioneer do. Nah, di sini kita pergi lagi ke Google Play Store.
lagi menuju ya menu read more ini, dan di sini what can pioneer do, ya kita mulai dari sini. Nah, kita lanjutkan dan di sini sampai mentok ya, ini selesai sudah, lalu kita salin ya. Jadi inilah info terakhir nih ya di menu read more ini. Kita balik lagi ke menu ya, menu aplikasi Pi Network ya, dimana membahas tadi tentang konfigurasi, dan di sini sudah ada ya, dan di sini adalah menunya ya, adanya di menu lookup ini. Nah, jadi disampaikan ya bahwa ya pihak core team ya menyuruh kita di sini suruh melakukan penguncian sebelum tanggal 14 Maret. Jadi bagi para sobat yang belum melakukan penguncian, silahkan lakukan penguncian. Nah, di sini ya, tentunya saya hanya mengasih saran ya, ini cuma saran saya, dan boleh dipakai ataupun tidak itu silahkan saja, hak para sobat semua, karena di sini ya koin para sobat ya, dan tentunya itu milik para sobat. Tentunya silahkanlah pergunakan dengan sebijak-bijaknya ya, dan lakukan penguncian menurut analisa para sobat sendiri. Tapi di sini saya akan memberitahukan sekilas tentang penguncian dan lamanya durasi penguncian ini. Di sini
ya, saya sendiri di aplikasi ini saya menahan ya ini, cuman ini akun keluarga saya ya, akun keluarga saya. Kalau akun saya dikunci itu 90% ya, persentase pengunciannya 90% dan durasinya dikunci selama 3 tahun ya, karena ini akun anak saya nih ya, jadi saya kunci selama 3 tahun. Dan akun utama saya pun saya kunci selama 3 tahun. Tapi kemungkinan tidak semua akun keluarga saya kunci 3 tahun ya, karena ada sebagian seberapa banyak seberapa ya koin yang ditahan di 50% dan dibatas hanya 1 tahun saja, karena saya namanya manusia ya, takutnya ada keperluan ya. Kalau dikunci 3 tahun, kita kan harus menunggu 3 tahun. Nah, di sini karena saya sekeluarga ini saya menambang Pi Network ini ya, punya beberapa akun, jadi saya kunci 3 tahun ada, yang saya kunci 1 tahun ada. Jadi saya untuk menjaga-jaga ya, pada saat nanti saya punya kebutuhan, saya bisa menjualnya. Tapi bagi sahabatku yang tidak mempunyai kebutuhan, tentunya tidak mempunyai apa namanya, yang ekonominya mapan lah, atau misalkan cukup, dikarenakan sahabatku para sobat bekerja dengan gaji aja cukup ya, istilah kasar tidak kekurangan dan tidak punya hutang tentunya ya. Di sini saya sarankan lebih baik mengunci ya, persentase penguncian koinnya itu di 90% dan tingkat lamanya itu di 3 tahun. Emang kenapa, Bang? Nah, di sini tentunya ya, dengan kita mengunci 90% ya, contohnya misalkan kita 50 dan kita presentasenya di sini cuma 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini perhatikan nih ya, angka di bawah ini yang persentasenya. Ya, sekarang 34, tapi kalau kita kunci 1 tahun ini akan naik ya, akan naik persentase pengunciannya. Nah, di sini tentunya kita taikkan lagi persentase penguncian, nah koinnya tentunya akan naik lagi menjadi 124. Nah, sekarang gimana kalau kita taikkan lagi ya, durasi pengunciannya lebih lama lagi menjadi 3 tahun, berapa banyak persentasenya bonus yang akan kita dapatkan. Nah, ini ya, si penguncian ini ya, konfigurasi ini kalau kita men-setting seperti ini ya, silakan perhatikan ya. Di sini akan saya jelaskan, ini akan berlaku tentunya ya, ini akan berlaku pada penambangan mekanisme yang baru yang akan nanti dilakukan ya, kalau jadi ya, mudah-mudahan ini jadi ya pada hari Pai ini ya. Nah, ini akan diberlakukan pada tanggal 14 Maret. Nah, setelah kita mengunci ya, kita simpan dulu ya, kita simpan. Nah, di sini kita perlu tahu nih ya, bahwa hasil kita ini ya, yang kita kunci ini akan eh, memberikan efek yang besar ya, efek yang sangat besar tentunya kepada sistem penambangan baru nantinya ya, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa ya, di sini ada, kita pergi ke menu mainnet ya, di mana di sini ada namanya pratinjau simulasi penambangan mainnet baru ya, yang ini ya. Nah, di sini, nah Nah, inilah simulasi total mining rate ya. Ini adalah simulasi mining kedepannya yang akan ditetapkan oleh pihak Kortim pada tanggal 14 Maret. Di sini ya, tentunya ada base rate dikali booster dikali reward. Nah, base rate itu apa, Bang? Nah, base rate ini ya, ini adalah hasil kecepatan penambangan per jamnya, dan semua pionir ini 0,0237 pada saat ini ya, karena dibulatkan di aplikasinya di menu profil itu 0,24, tapi yang aslinya adalah ini ya, 0,237, berapa ya, karena kemarin sudah ada di video sebelumnya. Nah, base rate kita dikali booster ya, 448,4%.
Nah, booster ini apa Bang? Nah, booster ini ya, ini perkalian ya hasilnya ini ya pioner 100% dan security circle 5 orang ya, 5 dikali 20% hasilnya 100 jadi 200 ya. Dan ini adalah sumbangsih dari lockup reward ya, dari yang kita kunci ya, kayak yang tadi presentasenya ya. Nah, kita balik lagi ya, ini 24844 ya. Ingat 22844. Nah, di sini ya 2844. Nah, ini ya. Jadi dengan kita mengunci 3 tahun ya, di durasi penguncian yang paling lama, ini akan mengakibatkan ya meningkatnya presentase ya, presentase tingkat kecepatan miningnya tentunya ya. Jadi semakin lama kita menahan, tentunya kita akan mendapatkan koin Pi Network kedepannya akan jauh lebih besar lagi. Dan dengan menahan koin Pi Network ini dengan durasi yang lama ya, tentunya si koin Pi Network ini satu akan stabil, dan kedepannya koin Pi ya, koin Pi Network ini akan langka di pasaran. Dan tentunya sebab menjadi harga naik ya, di situ ada yang namanya supply and demand, di mana ada permintaan dan pasokan ya, permintaan jumlah dan pasokan jumlah, di mana nanti ya kalau misalkan semua para pioner mengerti sistem penguncian ini ya, menahan koinnya ya di durasi yang lama 3 tahun ya, tapi persentase pengunciannya bolehlah di 50% ya, kita nanti kita menguncinya di 50% saja silahkan ya. Karena takutnya kalau kita ada kebutuhan mendesak ya, kita bisa jual, tapi kita sambil melihat-lihat ke depannya harga Pi Network itu sudah yang kita inginkan ya, berapa besar nilainya. Nah, itu terserah, yang penting kita mengunci koin Pi Network ini durasi persentase pengunciannya itu di atas 50% dan lamanya di 3 tahun. Nah, dengan begini sebenarnya core team ini ya, ini sayang kepada kita selaku pioner ya, bahwa jangan sampai hasil ya kita menambang selama 3 tahun mungkin ya yang lama, apalagi kalau misalkan yang baru, ini lebih disayangkan lagi ya, koinnya belum banyak ya, kita tidak dikunci 3 tahun, malah dikunci 2 minggu atau 6 bulan. Nah, disedangkan ya, dimana harga koin ya Pi Network pada saat listing nanti saya perkirakan, walaupun ini istilah kasarnya tinggi, tapi namanya setinggi-tingginya di awal itu tidak mungkin ya seperti yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan sih seperti yang sudah ditetapkan konsensus ya, harga kesepakatannya bisa $100, tapi ya urusan masalah harga mah ya saya mah tidak ikut campur ya, berapapun nilainya, berapapun harga yang diberikan oleh pihak core team, saya aminkan saja, saya terima saja ya. Nah, di sini kalau kita memang ingin merasakan koin Pi Network itu akan jauh lebih tinggi lagi ya, tentunya kita harus menahannya 3 tahun, karena semakin langka koin ya di pasaran Pi Network ya, yang permintaan orang ingin membeli koin Pi semakin banyak, tapi koinnya ya pada dikunci, jadi otomatis semakin langka. Nah, itu akan mengakibatkan harga dari koin Pi Network ini akan melambung tinggi to the moon ya, pergi ke bulan ya, meroket ya, tinggi sekali. Dan itulah alasan mengapa konfigurasi ini diadakan ya, agar tidak terjadi banjir koin ya pada saat listing nanti ya, atau banyak orang berbondong-bondong menjual koin Pi ini. Dan tentunya sebenarnya ya itu kerugian kita bagi para penambang ya, dimanfaatkan oleh para orang yang punya duit ya, orang cukong-cukong besar atau paus-paus ya, karena mereka ingin membeli koin sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa kriptonya ingin menyerok ya, ingin menyerok koin Pi ini sebanyak-banyaknya dan membelinya dengan harga murah ya. Wah, kan seberapapun nilai harga yang ditetapkan mungkin mahal bagi kita, karena mereka orang yang punya duit, tentunya bagi mereka murah-murah saja, dan dia akan menguncinya dengan batasan waktu yang lama, dan mereka tidak akan dijual ya, mereka juga akan ditahan lagi, timbun lagi sampai harga koin itu
tinggi, makanya rugi ya bagi kita kalau misalkan kita jual pada saat nanti di waktu listing, kalau misalkan harganya itu masih murah. Jadi tahan dulu ya, dan batas pengunciannya ya saya sarankan di 50% dan durasi pengunciannya di atas 3 tahun agar ya agar ini ya agar pada saat nanti mekanisme penambangan baru diberlakukan, kita kedepannya itu mendapatkan koin Pi itu akan jauh lebih besar ya pada saat ini tentunya ya. Nah, di sini simulasinya ya ada satu lagi ya, reward itu apa Bang? Nah, di sini pioner aktif kita punya dia satu, dan di sini referral team ya, karena di sini saya tidak punya referral ya. Di sini ini 1 kali 0,25, jadi hasilnya referralnya cuma 1 dikali 25, nama jadi hasilnya 1,25. Jadi kalau dijumlahkan ini ya, jadi base rate dikali booster dikali reward hasilnya 0,12. Itu simulasi penambangan yang akan berlaku kalau saya melakukan penguncian di 3 tahun, maka yang saya dapatkan ini ya per jamnya ya, kecepatan nambang saya itu 0,12. Tapi ya ada tapinya nih ya. Ini menurut para sobat, besaran mana 0,12 apa sistem penambangan yang sekarang terjadi pada saat ini ya. Nah, tadi berapa? 0,12 ya. Nah, mana tadi? 0, nah ya 0,1 0,12. Sedangkan sekarang 0,06 ya. Itu jelas-jelas ya, itu 2 kali lipatnya ya. Itu jelas-jelas 2 kali lipatnya dari hasil tambang pada saat ini ya. Tentunya itu dipengaruhi dari yaitu lockup ya, dari lockup koin kita, konfigurasi koin kita. Jadi kalau ya para sobat ingin mendapatkan koin Pi Network kedepannya ingin jauh lebih besar lagi, tentunya kita harus melockup koin kita ya, di durasinya itu 3 tahun, dan di presentase penahanan koinnya itu terserah ya. Yang penting jangan di bawah 50%, diusahakan 50% ke atas, karena namanya kita jaga-jaga takutnya butuh sesuatu ya. Jadi kita bisa jual separuh ya sebelum 3 tahun, di pertengahan tahun kita butuh sesuatu, mungkin buat biaya bikin rumah, atau biaya beli mobil mungkin, atau biaya anak mungkin ya, atau biaya apa saja yang tidak akan terduga. Di situ kita masih punya koin 50% tentunya ya. Dan nanti tentunya kita akan merasakan di 3 tahun ke depannya hasil jerih payah kita akan terbayarkan ya. Mungkin ya saya juga ya tidak mau berekspektasi tinggi dulu ya di sini. Kita berdoa aja yang terbaik, mudah-mudahan para pionir ini bisa lolos KYC tentunya, dan bisa kaya rame-rame di sini, dan bisa sukses berjamaah, amin ya robbal alamin. Dan untuk informasi kali ini saya cukupkan saja sampai di sini, karena kalau saya ngomong soal Pi Network ini ya, ini akan panjang sekali, dan di sini pun durasinya sudah lama ya, sudah hampir mau 40 menit. Ya, saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya, namanya saya manusia biasa ya yang tidak pernah luput dari salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk informasi yang terakhir ya, apabila ada nih yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ini, kebetulan mampir dan menyaksikan video ini ya, saya sarankan segera bergabung di aplikasi Pi Network ini, mumpung kesempatan masih ada, dan mumpung HP Anda masih cukup RAM-nya, dan mumpung Anda masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Gunakanlah peluang dan kesempatan ini selagi ada, karena kesempatan tidak datang 2 kali, dan sekarang sudah terbukti bahwa untuk mendapatkan satu koin Pi Network aja itu butuh waktu 1 sampai 2 hari
Ya, jikalau kita tidak mempunyai tim referral, apalagi tidak membuat lingkaran keamanan 100%. Jadi, ya lebih baik bergabung daripada tidak sama sekali. Ya, jadi tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau berusaha. Silakan disimak dan silakan dipikirkan, karena yang punya kehidupan adalah masing-masing tentunya ya, Anda masing-masing. Di sini saya cuma menyarankan bahwa inilah aplikasi yang nomor satu saya rekomendasikan dari sekian aplikasi adalah P-Network, karena P-Network lain daripada yang lain ya. Cukup itu saja. Jangan lupa ya, bagi yang belum bergabung, jikalau berminat ingin bergabung ya silahkan gunakan kode undangan atau kode referral saya, yaitu PPN83. Silahkan lihat di kolom link deskripsi video ini ya kode referralnya. Mohon maaf ya itu kelewat, dan saya akhiri sampai di sini saja ya sahabatku. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Pejuang Rupiah ini dengan menekan subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.